channel Musa Gapi Hobbies. Nah, sesuai dengan postingan yang kemarin, yang unggahan kemarin itu video, saya janji akan ngebahas masalah pakan buat ikan gapi kesayangan kita. Nah, sebelum kita bahas, lebih baik subscribe dulu, terus share, terus like, baru komen. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin atau ada salah-salah kata, mohon buat perbaikan ke sayanya jadi lebih enak gitu buat penyampaiannya. Silahkan di kolom komentar. Ya, kita mulai ke pembahasannya teman-teman. Untuk pakan ikan gapi ini ada dua jenis teman-teman. Yang pertama ada pakan hidup, yang keduanya ada pakan non hidup atau pelet. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pakan hidup. Pakan hidup adalah pakan yang dibutuhkan atau makanan ikan gapi, tapi berbentuk hidup gitu, makhluk hidup juga. Misalkan butir, Dapia magna, terus Artemia, cacing sutra, atau bahkan jentik nyamuk sekalipun, karena jentik nyamuk bisa juga dipakai pakan buat ikan gapi kita. Nah, kenapa kita memilih pakan hidup? Yang pertama, mudah didapat. Kita ke toko akuarium, ada misalnya tersedia kayak kutir, kutu air, terus Dapia magna, itu banyak di toko-toko akuarium. Nah, ketika tidak ada di toko akuarium pun, di lingkungan sekitar kita ada. Kayak misalkan kita dengan sedikit usaha kita nyari ke sawah-sawah atau ke kolam-kolam pemancingan atau ke selokan-selokan, mungkin di situ banyak tersedia pakan buat ikan gapi ini. Nah, yang kedua adalah pakan non hidup atau pelet. Pembahasan pelet ini rada lumayan seru nih teman-teman. Karena gini teman-teman, sebelum kita membeli pelet atau membeli pakan non hidup buat ikan gapi kita, itu harus betul-betul selektif dalam pemilihan pakan. Karena apa? Karena kandungan-kandungan dari berbagai merek itu beda-beda. Tidak ada yang satu paket lengkap. Misalkan kalsiumnya, proteinnya, kadar vitaminnya, mineralnya, terus buat pigmennya. Mungkin di pakan non hidup ini atau di pelet ini nggak ada yang paket langsung full gitu. Beda sama pakan hidup. Pakan hidup itu udah hampir semua kadar proteinnya, vitaminnya, kalsiumnya, itu mungkin ada semua di pakan hidup. Nah, di pelet ini sebelumnya kita harus istilahnya banyak browsing juga, terus banyak sharing juga ke teman-teman, apa nih yang cocok pelet buat ikan gapi saya ini. Nah, harus seperti itu, harus minimal bertanya-tanya dulu, terus kita harus tahu komposisinya apa aja, terus yang dibutuhinnya apa aja. Misalkan kita pengen cepat besar nih ikan gapi saya, peletnya apa nih? Nah, di situ cari yang proteinnya, kadar proteinnya atau kadar kalsiumnya itu lebih besar. Kenapa harus selektif kan? Karena di pelet ini ada beberapa merek gitu. Ada beberapa produsen yang dia mungkin tidak lengkapnya karena ada persaingan gitu, persaingan dagang. Bahkan dari kualitasnya pun dari merek ini yang terdahulu sama yang sekarang mungkin beda gitu. Ada perbedaannya sedikit. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ngasih makan ke ikan gapi kita, itu ada dua opsi. Yang pertama pakai pakan hidup, yang keduanya pakai pelet. Nah, kenapa kita misalnya pakan hidup? Karena ada kandungan dari pelet yang tidak ada, yang hanya didapat dari pakan hidup. Begitupun sebaliknya, kita pakai pelet, ada beberapa kandungan yang tidak ada di pelet itu sendiri, adanya di pakan hidup tersebut. Nah, gitu teman-teman. Tips buat teman-teman semua, kalau menurut saya mending pakai kedua-duanya. Yang pertama, ketika misalnya ikan kita membutuhkan kandungan yang ada di pakan hidup, kita ada, yang ada di peletnya kita ada. Jadi itu udah satu paket buat ke ikan gapi kita. Ya, cara ngasih makannya ya tinggal kita nge-mix aja. Misalkan pakan hidupnya hari Senin, pakan
itunya peletnya misalnya dari hari Kamis sampai hari Jumat. Nah, Sabtu Minggunya kita pakai pakan hidup sampai hari Senin. Ini menurut saya kedua-duanya ini emang ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Mungkin kalau dari kelebihan dari pakan hidup ya proteinnya lengkap, vitaminnya lengkap, kadar kandungannya lengkap. Tapi kalau misalnya kita salah ngasih makan, itu bisa berbahaya. Ada efeknya. Nah, kalau efeknya itu jauh sama yang di pelet. Pelet mungkin lebih safe, lebih safety dari kadar misalnya kita pemberian makanannya. Nah, tinggal sekarang ke kitanya aja. Jadi kalau mau ngasih makan ikan gapi, sebaiknya hindarin ngasih makan yang berlebihan. Karena itu tidak bagus juga buat ikan gapi. Kalau misalnya dari pakan hidup yang mungkin ada penyakit apa gitu. Nah, kalau dari pelet mungkin lebih ke medianya jadi cepat keruh atau gimana. Nah, mungkin itu aja teman-teman tipsnya. Jadi buat teman-teman semua, mungkin tips barusan bisa menginspirasi teman-teman pemula buat rekomendasi pakan. Jadi ada dua, teman-teman, ada dua opsi. Jadi antara pakan hidup dan pakan non hidup atau pelet. Nah, dari pelet ini kita harus benar-benar selektif. Nah, dari pakan hidup ini kita harus benar-benar bersih atau dijaga kebersihannya ketika kita kasih makan ikan gapi ini. Nah, segitu dulu mungkin tips dan trik dari saya buat pakan untuk ikan gapi kesayangan kita. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada kurang-kurang kata atau saya salah penyampaiannya atau gimana, mungkin nanti bisa di kolom komentar di bawah ini. Nah, sekarang buat sekedar masukan buat saya atau ke teman-teman, kenapa ikan gapi kok nggak se-booming dulu gitu? Ya mungkin gini-gini aja. Karena apa? Karena kita itu harus bareng-bareng gitu, teman-teman. Kalau kita mau memajuin sesuatu atau majuin komunitas, ya kita harus bareng-bareng. Harus semuanya dirangkul. Bahkan harus ada kreatornya mengenalkan si ikan gapi ini ke masyarakat luas. Sehingga dari situ akan berdampak si ikan gapi ini dikenal sama banyak orang. Nah, gitu aja teman-teman. Tunggu di kolom komentar. Jangan lupa share-nya. Mungkin segitu dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Cheers!